Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini Allah mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan berkah di bulan yang berkah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita hari ini dengan Allah. Insyaallah nanti kita kemudian mempertemukan dan mengumpulkan kita bersama yang Rasulullah SAW di dalam surga. Ini sebenarnya saya jadi menyampaikan dulu di depan apa namanya beliau ini saya sudah mendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau senantiasa menjaga hidupnya dalam menyampaikan usaha-usaha dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan kebaikan kepada yang pakai saya minta ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna rajulan jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma as-sa'atu ya Rasulullah." Jadi seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan katanya hari kiamat? Hari kiamat ini kapan terjadi ya Rasulullah?" Rasulullah SAW tentu tidak bisa memberikan jawaban karena secara pasti kalau katanya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita tentang tanda-tanda dan alamatnya, dan tanda-tanda yang besar maupun tanda-tanda yang kecil. Tapi Rasulullah SAW justru kemudian kembali bertanya kepada orang tersebut dan mengatakan, "Wa ma addatha." Ya, artinya persoalan kapan datang hari kiamat itu bukan urusan kita sebenarnya. Allah mau kiamatkan bulan depan, Allah mau kiamatkan bulan depan, tahun depan, itu terserah Allah. Yang menjadi tugas kita adalah wa ma ta'addatha. Andai kamu berkendak kiamat, kira-kira berkah yang kita sudah persiapkan untuk menghadap kepada Allah sudah cukup atau belum? Andai kan bulan depan kiamat, apakah kita sudah siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ma a'dadtu katsiran minal amal." Saya tidak terlalu banyak mempersiapkan banyak amal saleh. Tapi jangan kemudian kita berpikir dan menganggap bahwa kalau begitu ada juga sahabatnya Rasulullah yang tidak banyak amal saleh. Orang yang bertanya dan mengatakan tadi, "Saya tidak terlalu banyak melaksanakan amal saleh," dia membandingkan amal saleh yang dia lakukan dengan apa yang dilakukan oleh seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Amr bin As. Tapi kalau amal saleh yang mengatakan tadi, ya, saya tidak terlalu banyak mempersiapkan amal saleh dibandingkan dengan amal saleh yang kita lakukan sekarang, kita belum ada apa-apa. Dia mengatakan, "Saya tidak terlalu banyak melakukan amal saleh, tapi saya ini ya Rasulullah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Bahwa seseorang nanti di hari kemudian akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Anas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, yang mengatakan, "Wallahi ma farihna
Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kegembiraan melebihi kebahagiaan kami ketika mendengarkan hadisnya Rasulullah bahwa seseorang nanti dan kemudian akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kemudian dia mengatakan, wallahi inni la uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, demi Allah saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, mencintai Utsman, dan saya mengharap wa arju an akuna ma'ahum, dan saya mengharap kelak nanti dari kemudian saya bersama dengan mereka meskipun saya tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Jamaah sekalian, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Abu Bakar, begitu pula sahabat-sahabatnya, kecintaan kita kepada orang-orang saleh, meskipun kita tidak mungkin bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan dari ibadah dan kepada Allah, tapi kecintaan kita kepada mereka itulah salah satu hal yang akan mengantarkan kita bisa membersamai mereka nanti hari kemudian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kembali kepada awal hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maza addalaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Nah, kalau kita sekarang oke lah, mungkin hari kiamat bayangan kita masih jauh ya, tapi yang namanya kematian, wa maza a'dadna lil-maut, salah satu definisi takwa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dalam definisi takwa, orang-orang yang berkata selalu katanya wal isti'dad li yaumir rahim, dia senantiasa siap untuk menghadapi hari di mana dia dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika setelah menguburkan salah seorang sahabatnya, kemudian Rasulullah mengatakan kepada semua orang-orang yang hadir pada waktu itu, Lihadal yaumi fa'iddu, maka pada hari seperti inilah kalian juga katanya harus mempersiapkan diri. Lihadal yaumi fa'iddu, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW ingin memberikan pesan kepada kita bahwa suatu saat nanti kita akan mati, di suatu saat nanti kita akan menghadap kepada Allah, dan pada waktu itu yang dibutuhkan apa bekal yang kita sudah bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan momen bulan syukur Ramadan ini sebagai waktu yang tepat untuk memperbaiki iman dan amal saleh. 2 inilah iman dan amal saleh yang menjadi bekal untuk meraih kebahagiaan hidup, bukan cuma di akhirat tapi begitu pula di dunia. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, siapa yang melaksanakan amal saleh baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Jadi melaksanakan amal saleh dan dia beriman, apa balasan yang akan kita dapatkan? Keutamaan apa yang dipersiapkan oleh Allah di dunia? Maka Allah mengatakan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Siapa yang beriman dan rajin melaksanakan ketaatan amal saleh, janji Allah Subhanahu wa taala itu kalau dalam dalam grammar bahasa itu kalimat fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah itu memiliki 2 penuan. Lam taukid dengan nun taukid, bahwa betul-betul orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan dan melaksanakan amal saleh, maka kami kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Itu janji Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
ketika menafsirkan ayat ini yang dimaksud al-hayatul thayyibah, beliau mengatakan al-hayatus sa'idatu fid dunya adalah kehidupan bahagia di hidup. Jadi kalau umpamanya kita merasa tidak bahagia lagi, merasa ada kegalauan dalam kehidupan kita, periksa iman kita, periksa amal saleh kita. Jangan-jangan memang amal saleh kita lagi kurang, ya. Jangan-jangan iman kita memang lagi bermasalah sehingga perlu untuk diperbaiki. Ini dua hal, iman dan amal saleh. Nanti di akhirat pun begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta yang telah kita kumpulkan di dunia. Anak-anak kita tidak bisa memberikan pertolongan yang bisa mendapatkan keselamatan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Apa yang dimaksud oleh qalbun salim? Apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qalbun salim adalah hati yang penuh dengan la ilaha illallah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan qalbun salim adalah hati yang penuh yang tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu. Jadi yang pertama yang sekalian iman. Dan kita sekarang mengamanya. Kita ini sekarang krisis apa? Kita sekarang krisis keimanan dan kepercayaan. Baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah SAW. Bahkan kepercayaan kita kepada manusia melebihi kepercayaan kita daripada Allah dan Rasulullah SAW. Janji-janji yang disampaikan oleh manusia, apalagi biasa kalau musim-musim pemilihan kan banyak yang berjanji-janji kan. Terkadang kita lebih mempercayai janji-janji mereka dibandingkan janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Dan itu kita krisis keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Dan itu bisa kita buktikan. Mau dibukti contoh bagaimana? Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan tidak ada sesuatu hal yang sedikit yang kita infakkan di jalan Allah kecuali siapa yang akan menggantikan. Allah yang berjanji akan menggantikannya. Ini mungkin sering disampaikan oleh ustaz, tapi ternyata banyak di antara kita mengatakan betul jika itu tadi bilang Pak Ustaz dan diganti sama Allah. Kita ragu dan ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau ada investasi, kita sekarang banyak investasi yang tidak jelas itu. Banyak yang bermasalah. Kaum menyatakan kalau investasi sekian, kamu akan kembali banyak sekian, langsung dipercaya. Tapi ayatnya Allah disampaikan Allah yang akan menggantikan, maksud ditarik berarti kita. Padahal itu siapa bedanya? Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau menjadikan hanya kita sebentar. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang susah. Langit dan bumi saja, langit dan bumi saja dia ciptakan. Saya kemarin pakai ini waktu akan sebentar merintis pondok. Waktu kita kuliah waktu pertama itu kita merintis pondok tahfiz dengan bahasa Arab. Peledakan waktu pertama kita punya modal 30 juta. Teman-teman, bagaimana ini Ustaz? Kira-kira bisa berlanjut bangunannya? Saya bilang kita berikhtiar saja. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan nanti Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan masjidnya dengan cara-caranya sendiri. Ya. Alhamdulillah masjidnya sudah terbangun, asramanya 2 tingkat sudah terbangun dalam 1 tahun lebih. Ya. Saya mengatakan Allah akan menyelesaikan suatu kebaikan yang kita mulai dengan cara-cara. Kita di sini perlu proses masjid saya ini sementara baru ya. Allah akan menyelesaikan dengan cara-caranya sendiri. Yang menjadi masalah sebenarnya apakah kita terlibat di dalamnya atau tidak? Apakah ada nama kita tercatat sebagai orang yang berimpak di masjid ini atau tidak? Atau tidak? Yang jelasnya Allah akan selesaikan dengan bagaimana, dengan caranya sendiri. Tapi yang kita inginkan bagaimana supaya kita ada di dalamnya, terlibat. Meskipun kalau saya tengah ini bahasa, ya tidak perlu
Mau lebih 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Apa yang dipersiapkan oleh Allah sebagai balasan? Apakah Allah mengatakan lebih baik daripada kulkas, lebih baik daripada mobil, lebih baik daripada motor? Rumah tidak. Tapi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi coba kita lihat dananya umatnya Rasulullah SAW. Berapa orang yang melaksanakan istiqamah, melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Tapi coba ni, kalau umpamanya pengurus Masjid Al-Akbar membuat pengumuman, siapa yang istiqamah melaksanakan salat sunat 2 rakaat subuh sebelum subuh di Masjid Al-Akbar, akan masing-masing setiap sudah salat sunat dikasih amplop yang isinya 1 juta. Kira-kira berpikir itu tidak muat. Benar ya? Pasti. Sekarang saja kita antri pembagian sembako saja terkadang kita bergelar. Apalagi ada saja itu. Kenapa? Berarti kita lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh panitia mesti daripada nyanyinya. Allah. Iya. Coba lihat ketika ada acara-acara seperti apa namanya itu, di sini, itu biasa saya perhatikan di kampus saya itu kalau ada tahun-tahun baru ada jalan santai, itu kan main ramai kan? Jalan santai sampai 10 kilo, 15 kilo mereka jalan santai. Ya. Kalau ujung-ujungnya ada apa biasanya kalau sudah jalan santai? Ada surprise diundi. Kalau antusias mereka mengikuti jalan santai sebagaimana antusiasnya menghadiri salat subuh Jumat, masya Allah. Masjid kita ya kan akan penuh setiap. Tapi bukan fisik yang bermasalah. Coba 10 kilo mereka bisa jalan 20 menit, bahkan saya cerita dengan komite ada katanya di sini sampai Makos sampai 100 kilo. Nah, apa Makos ya? Apa namanya NSP itu? NSP lah. Bos ya, guys. Sampai 100 kilo, jauhnya. Tapi terkadang kita tidak mampu berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala 1 jam. Salat tarawih di sini berapa? 8 rakaat. Perlu ditambah-tambah pakaiannya ya. Sudah kenapa kita berdiri depan Allah? Kita terkadang mampu jalan sekian puluhan kilo, sampai berjam-jam kita jalan, tapi berdiri di depan Allah setengah jam saja kita tidak bisa. Terkadang kalau imam salat tarawih kasih panjang-panjang bacaannya, biasanya ada yang jamaah itu berobis. Padahal cuma setengah jam. Ya. Tapi kalau menonton kita hiburan, menonton bola 2 kali 45 menit, perpanjangan waktu lagi 2 kali 15 menit, menonton hiburan 3 jam berdiri di depan panggung, selesai langsung lagi. Kenapa nak cepat sekali selesai? Padahal dia sudah 3 jam berdiri di depan Allah. Itu sudah 3 jam berdiri di depan panggung. Tapi berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala setengah jam saja sudah bukan main, sudah rasa 2 jam 3 jam. Apakah fisik yang bermasalah? Tidak. Fisik yang kuat, tapi yang bermasalah. Yang bermasalah adalah iman dan iman. Ya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidak tahu Utsman bin Affan adalah orang yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran di tikam dia dalam keadaan membaca itu ya. Dalam suatu riwayat di kitab Hilyatul Awliya dikatakan kana Utsman radhiyallahu anhu yakhtimul Qur'ana fi rak'ah. Ya. Utsman bin Affan itu katanya pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Mungkin kita mengatakan bagaimana caranya? Itulah manaqib dan keutamaan yang Allah berikan kepada Utsman yang tidak diberikan kepada yang lain. Tapi kita tahu apa yang dikatakan Umar bin Utsman bin Affan. Padahal bacaan Al-Quran yang bukan dia mengatakan, wallahi demi Allah, lau tahurat qulubuna ma syabihna min Al-Quran. Andai kata hati kita ingin bersih, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Padahal bagaimana kita baca Al-Qurannya? Bagaimana kalau kira-kira dibandingkan dengan kita? Ini betul-betul kita krisis keimanan dan kepercayaan. Tapi sekarang juga saya berpikir begini, ada hikmahnya juga. Allah Subhanahu
setiap kebaikan yang kita lakukan Allah tidak balas pahalanya dalam bentuk materi secara cash. Karena andaikan setiap kebaikan yang kita lakukan dibayar oleh Allah pahalanya secara cash dalam bentuk materi, demi Allah setiap hari kita bertemu, pasti setiap hari kita coba kebaikan saya. Allah Rasulullah SAW nama bil adzan wa syartil awal. Andaikan kalian tahu bagaimana pahala yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang melakukan azan, bagi orang yang berada di saat paling pertama, maka kita akan berguna untuk mendatangi saat pertama. Tapi coba andaikan diganti, pokoknya yang melakukan azan pahalanya diganti dalam bentuk materi, dibayar cash pahalanya oleh Allah. Setiap kali sudah azan dikasih 1 unit motor dan mix. Kira-kira mau semua azan? Pasti mau semua. Dia mungkin perempuan minta bagian ini, bilang saya juga kasih kayak dolar. Maka tugasnya panitia lagi nanti bukan lagi jadwal ceramah dan khutbah yang diatur, tapi jadwal azan. Karena kalau cuma satu yang azan terus menerus, perlu rumahnya memotong. Akhirnya nanti bilang, kenapa selalu itu yang azan padahal banyak sekali memotongnya. Begitu pula yang disabari kita kan terkadang saat pertama ini berdoa. Coba andaikan dikasih dirubah pahalanya saat pertama itu dibayar cash oleh Allah dalam bentuk materi 500.000 saja, 500.000 saja, pasti tidak mau berdoa. Bahkan satunya sebelum masjid terbuka antir lagi itu dulu bisa paling pertama. Kenapa? Karena ada. Tapi kalau kita menyampaikan firman-Nya Allah, ayat Allah dalam hadisnya Rasulullah SAW, seakan kita ada. Kadang-kadang sebentar, nanti juga pilih dia, nanti dari kemudian dilagi betul itu nggak bilang Pak Ustaz atau nggak bilang risih keimanan kita. Kita itu iman seperti imannya Abu Bakar. Tahu Abu Bakar? Radhiyallahu pernah suatu ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersedekah. Umar pada waktu itu radhiyallahu anhu, selama ini kan Umar tidak pernah mengalahkan Abu Bakar dalam beribadah. Ketika ada anjuran untuk bersedekah, Umar langsung mengatakan al-yawma asdiqu Abu Bakar. Pokoknya hari ini barusan aku kalah Abu Bakar bersedekah. Datang Umar radhiyallahu anhu membawa setengah harta yang dia miliki. Kalau hartanya 100 juta, dia bawa 20 juta. Ditanya sama Rasulullah, ya Umar, hal al-qaita li ahli? Wahai Umar, ada kasih sayang kau simpankan untuk istri dan anak-anak? Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, al-qaitu lahum nisfa. Ya Rasulullah, masih ada setengahnya di sini. Ini kan baru 100 juta. Saya cuma bawa 50 juta ke sini, masih ada 50 juta ya Rasulullah di rumah. Ternyata datang Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua harta. Membawa semua harta. Dan dia serahkan ke Rasulullah SAW. Nah, ketika ditanya sama Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, hal hadakaika li ahli? Wahai Abu Bakar, ada nikah yang kau simpan untuk istri dan anak-anakmu, sampai nanti istri dan anak-anakmu mengamuk. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abqaitu lahumullah wa rasulullah. Ya Rasulullah, istri dan anak-anak saya titipkan mereka kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dilakukan seperti Abu Bakar. Kalau ibu masih bertanya-tanya karena keganti istri, jangan. Harus betul-betul menanti iman. Kita ini iman seperti imamnya salah seorang anaknya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam itu pernah seorang ulama tabi'in. Dia kumpulkan istri dan anak-anaknya. Sampai jam berapa yang seberapa menit? Masih sampai satu lagi. Nah, saya satu lagi ya. Hatim al-Asam rahimahullah pernah suatu ketika dia mengumpulkan istri dan anaknya, kemudian mengatakan, faqad azamtu ala an ahruj. Saya ini sudah bertekad untuk melaksanakan ibadah haji.
Tapi dia minta tanggapan dan istri dan anak-anaknya dulu. Istri dan sebanyak istri dan hampir semua anaknya mengatakan, wahai bapakku, kalau engkau pergi melaksanakan ibadah haji, terus yang dibalangkan ini siapa yang akan menguruskan? Kalau umpamanya, ini kan kalau kita orang melaksanakan ibadah haji lama baru datang, kalau sekarang alhamdulillah bawa hari sudah kembali. Dulu kan bisa sampai bertahun 1 tahun, berbulan-bulan sampai 1 tahun baru kembali. Nanti bukan naik pesawat. Atau engkau pergi melaksanakan ibadah haji, dibilangkan ini beras perbekalan kami habis, beras habis, minyak habis, apalagi minyak susah, apalagi mahal, gula dan lain sebagainya, terigu dan lain sebagainya, habis perbekalan itu siapa yang akan yang akan menggantikan kedulu kamu untuk mencarikan semua yang habis di rumah ini? Tapi ada seorang anaknya Hatim al-Asam al-Bintu Taqiyah, seorang perempuan yang bukan main, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang apa sama bapaknya? Dia mengatakan, ya abati idhhab ila al-hajji fa innaka lasta biraziqin. Wahai bapakku, silakan pergi melaksanakan ibadah haji, karena bukan kau yang memberi rezeki. Pada akhirnya bapaknya putuskan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. 1 bulan kemudian betul perbekalan habis di rumah, habis pula harta dan lain sebagainya. Datanglah anak-anak Hatim al-Asam yang tadi tidak setuju kalau anaknya berangkat, bapaknya berangkat, kepada saudarinya yang meminta kepada bapaknya itu berangkat. Tanya, kira-kira apa solusi ini? Karena kau yang suruh bapak pergi haji, beras habis, gula habis, dan tidak ada uang dan lain sebagainya. Apa solusi yang kau tawarkan? Apa yang dilakukan oleh perempuan tadi? Dia masuk ke dalam kamarnya dan berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma, ya Allah, yang menyatakan dalam Al-Quran, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ya Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian dia mengatakan, "Fala tahdahni amama ikhwati." Jangan engkau ya Allah permalukan saya di depan saudara-saudara. Maka ternyata Allah menakdirkan pada hari itu pemimpin kampung, kalau kita mungkin sekarang bupati atau camat, mengadakan yola untuk memeriksa bagaimana keadaan masyarakatnya. Bersama dengan banyak pengawal yang ikut, yang namanya bupati kan biasa pasti banyak pengawal yang ikut. Sampai di depan rumah Hatim al-Asam, dia merasakan haus. Kemudian dia mengatakan kepada pengawalnya, "Nawilni bi qubi minal ma'." Ambilkan saya 1 gelas air. Kebetulan dia tidak bawa air, maka dia mengatakan, "Ambilkan 1 gelas air saya haus." Maka karena kebetulan di depan rumahnya Hatim al-Asam dia berhenti, maka salah seorang pengawalnya masuk minta air di rumahnya Hatim al-Asam. Dikasihlah 1 gelas air, dia minum. Kemudian dia setelah ini dia bertanya, "Baitul Manhar, ini rumah siapa ini? Tempatnya bila tadi." Para pengawal yang mengatakan, "Baitul Hatim al-Asam, rumah Hatim al-Asam." Kemudian dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi saqani min baitir rajul salih." Segala puji bagi Allah yang menghilangkan rasa haus saya dari segelas air dari rumahnya orang yang saleh. Kemudian dia mengatakan, "Aina Hatim al-Asam?" Di mana Hatim al-Asam? Kenapa dia tidak keluar? Kenapa dia tidak keluar untuk menjenguk dan melihat kita ini? Kemudian pengawal mengatakan, "Zahaba ila al-haji." Hatim al-Asam tidak ada di rumah. Dia sementara berangkat melaksanakan ibadah haji. Coba dengarkan apa kata sang pemimpin tadi. Ya, sang pemimpin dia langsung mengatakan, "Izan yajibu alaina an nukafi'a ahlah." Oleh karena itu, kalau begitu Hatim al-Asam tidak ada pergi melaksanakan ibadah haji, wajib bagi kita untuk menanggung hidup keluarganya selama dia melaksanakan ibadah haji. Dikabulkan oleh Allah. Di dasar atas dasar iman. Maka pemimpin tadi meletakkan 1 kantong emas, karena itu kan banyak orang emas. Kalau mungkin kita sekarang ya rupiah ya, 1 ikat. Dia letakkan 1 kantong emas di rumahnya Hatim al-Asam. Kemudian dia mengatakan kepada semua pengawalnya,
Man ahabbani falyaf'al misla sanafa'al. Di antara kalian ini mengawalku, siapa yang senang sama saya, siapa yang suka sama saya, lakukan seperti apa yang saya lakukan. Apa yang dilakukan tadi? Meletakkan satukan kalimat. Ada juga di mungkin pengawalnya sekedar cari-cari muka tuh, pokoknya meskipun berat dia sekedarkan, dia sekedarkan 2 dinar, 3 dinar, akhirnya banyak terkumpul emas di rumahnya Hatim al-Asam. Gembira tadi anak-anaknya Hatim al-Asam, kecuali satu, kecuali tadi yang berdua itu, dia tidak apa namanya, tidak gembira, justru dia menangis. Dia menangis. Saudaranya tadi langsung mengatakan, "Malladzi abkani faqad asbahna abnan nas." Apalagi gerangan yang membuat kau menangis? Kita ini sudah menjadi orang yang kaya, emas kita banyak. Apalagi yang kau tangisin? Sekarang tenang, sudah banyak. Kita sudah bisa mempersiapkan lagi pertukaran. Tapi apa kata sang perempuan tadi? Dia mengatakan, "Laqad nazara ilaina khalqun min khalqillahi fastaghnayna. Fakaifa law nazara al-khaliq ilaina." Baru satu katanya makhluknya Allah yang memperhatikan kita sudah kaya seperti ini. Fakaifa law nazara al-khaliq ilaina. Bayangkan kalau Allah sendiri langsung turun tangan untuk memberikan bantuan kepada kita. Itu berawal dari apa? Iman. Berawal dari iman. Dan saya tutup dengan hadisnya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah juga terjadi. Jadi dulu ini sebenarnya berangkat dari keimanan. Jadi dulu ketika turun ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amin hadza. Itu kan setelah Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah dikuasai Makkah oleh Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya, maka ayat mengatakan fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amin hadza. Bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis akidahnya, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram atau Tanah Haram. Makanya kita yang biasa sudah pernah melaksanakan ibadah di kelas itu ada papan pembatas, kemudian tertulis di situ Muslim only. Artinya selain daripada orang Muslim tidak boleh masuk di situ. Nah, ketika turun ayat ini, ada beberapa sahabat yang Rasulullah langsung menghadap. Kenapa dia menghadap kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau mereka ini kemudian dilarang masuk kota Makkah, ya, ini bisa-bisa perekonomian tidak jadi chaos. Karena kenapa? Selama ini perputaran ekonomi ekspor impor ganggu, mereka bawa. Nah sekarang mereka dilarang masuk. Bagaimana perputaran ekonomi ekspor impor yang akan terjadi dari ganggu ini? Jadi mereka khawatir tentang keadaan ekonominya. Maka turun ayat selanjutnya untuk mempertegas. Allah mengatakan, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Kalau kalian khawatir akan menjadi miskin disebabkan karena mereka dilarang masuk di kota, kalau kalian khawatir perekonomian kalian akan menjadi tidak jelas, kacau perputarannya karena mereka dilarang, ingat, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi, maka Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan kalian kaya dengan kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua berangkat dari iman. Oleh karena itu jemaah sekalian, insyaallah mati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah momen untuk memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti masuk dalam golongan insan-insan yang bertakwa setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Saya kira itu yang saya sampaikan jemaah sekalian, Allah. Semoga ada manfaatnya. Apa yang benar